Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Ada kebahagiaan baru di pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah, kita masih boleh bertemu di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mempersiapkan hati kami. Sucikan Tuhan. Ampuni semua kesalahan kami. Kami mau bebas menyembah Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh berdiri di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Kau pencipta hidupku,
dalam nama Yesus. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami menyembahmu, Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal yang akhir dari segala
ucapan syukur di tempat ini, amin. Katakan kepada kanan kirimu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, amin. Hidupku ada di tanganmu. Katakan, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyak. Yes Tuhan, pujianku takkan terhenti. Kami kan selalu memujimu, Rohmu yang memberi penghibur. Yes, katakan di hadapan Tuhan, angkat kupiku salib. Cukuplah kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan tangan bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu yang terjadi, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin Tuhan. Senantiasa bersyukur saudaraku. Hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini, hari yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Yeah. Katakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, yes Tuhan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan berhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Angkat kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
setiap hari adalah hari yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita terus bersuka cita, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan Dia, Allah yang setia. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. Jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntut langkahku. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan kumpulan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, katakan sumber kekuatan. Yes, amin. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, bagi kami senantiasa Yesus. Denganmu Tuhan, amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Sering kami tidak mengerti jalan-jalan di depan kami. Tapi kami percaya Engkau yang akan terus menuntun langkah kami. Ya, Yesus. Meskipun kadang kami jatuh, tapi kami percaya
kami tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan-Mu yang mengangkat kami. Terima kasih Yesus. Kami hanya mau percaya. Kami hanya mau percaya pada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tak ada yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tak ada yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghabiskan
hati mengapa serahkan diri hati karyamu. Kita bawa lagu ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Seringkali kami gak memahami jalanmu dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri ke nabi karya. Ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku bahwa hati kami memuaskan Engkau, bahwa hati kami menyenangkan Engkau. Ku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri ke nabi karyamu. Serahkan diri ke nabi karya. Serahkan diri, serahkan diri. tetapi Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat karyamu dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak pahami dalam hidup ini Tuhan. Kadang kami gak mengerti kenapa Tuhan membawa kami dalam sebuah situasi. Tapi kami tahu pasti Kau ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, ini kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik. Kami tahu tidak ada yang lebih berharga bagimu selain hati yang dipersembahkan. Biar Kau temukan hati hamba dalam hidup kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami Semua yang Kau ingini,
agar hidupku Ampuni kali kalau kami belum bisa memuaskan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami belum memuaskan hati-Mu. sepenuh hati Ampuni kami Tuhan. Hamba serahkan diri genapi Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya, serahkan diri, serahkan diri genapi karya, serahkan diri, serahkan diri genapi genapi karya-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Saat kami gak bisa mengerti Tuhan, apa yang Kau kerjakan. Teduhkan hati kami. Bawa hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Roh Kudus, tolong kami. Jauhkan dari hati kami mencurigai Tuhan. Kami tahu Kau mengasihi kami. Di dalam segala hal. Biar kami tetap bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tetap bisa merasakan kasih-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Kau memulihkan kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menyembuhkan kami. Kau menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu itulah yang memulihkan dan memerdekakan kami. Roh Kudus, terus Engkau bekerja. Kami tahu Engkau belum berakhir. Dalam pemberitaan firman, bukakan pemikiran kami, bukakan hati kami, bukakan hikmat kami untuk kami mengenal kebenaran. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Urapi guru-guru sekolah minggu. Lawat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial di budaya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Berbicara Kau lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya rasakan bahwa hari ini hadirat Tuhan itu sangat kuat sekali, saudara. Tadi ketika kita menyanyikan lagu pujian terakhir, saudara, ada satu kata yang Tuhan berbicara kepada saya dengan kuat, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi lagu pujian nomor 2 tadi tentang apa itu? Pujian praise nomor 2. Ya, salah satu lirik yang Tuhan berbicara kuat dalam hidup saya tadi adalah Dia adalah Alfa dan Omega, saudara. Ketika saya nyanyikan kata itu, Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Tuhan bilang gini, saudara. Bukankah aku yang sudah mengawali semua yang baik dalam hidupmu? Bukankah aku yang sudah mengawali semua yang baik di dalam gereja ini? Tidakkah engkau menyadari bahwa aku ada sampai engkau berakhir? Aku ada sampai gereja ini berakhir saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau takut? Ketika Tuhan sudah memulai, Dia tidak akan biarkan.
Ketika kita masuk dalam penyembahan terakhir tadi, kadang jalan Tuhan itu kita nggak bisa mengerti, saudara. Kita nggak bisa pahami. Sulit untuk dipahami. Tetapi tahukah saudara, satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan masuk ke dalam perjalanan ini, ketika kita mau berkata, aku hanya punya hati hamba. Hati hamba itulah yang Tuhan cari. Karena hati hamba itulah yang akan membuat kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Selama kita nggak punya hati hamba, hati yang mau taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan sulit memahami jalan-jalan Tuhan. Akan sulit, pikiran kita ini akan sangat terbatas untuk memahaminya. Makanya saya nggak tahan, saya nangis, saya bilang, Tuhan, beri aku hati hamba. Saya tahu itu nggak mudah, saudara. Karena kita punya kedagingan, kita punya ego, kita punya ambisi, kita punya hasrat, kita punya impian. Tetapi ketika kita punya hati hamba, kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku selesai dengan diriku. Dan aku relakan hidupku mengikuti semua apa yang Tuhan mau. Aku relakan diriku untuk berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat kita hidup berkemenangan. Hanya itu. Selama kita masih mempertahankan ambisi kita, mempertahankan ego kita, mempertahankan harga diri kita, kita akan selalu bertentangan dengan jalannya Tuhan. Dan tidak akan bisa kita melawan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita berantakan, saudara. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang menang atas penderitaan. Saudara, seperti yang pernah saya katakan bahwa semua masalah, semua penderitaan yang kita alami, itu penyebabnya cuma ada 3. Cuma ada 3. Dan setiap penyebab punya solusi masing-masing. Kita nggak bisa akibat penderitaan yang satu dipakai untuk menyelesaikan penderitaan yang kedua, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, seringkali kita nggak memahami ini sehingga kita nggak pernah bisa keluar dari penderitaan itu. Apa yang menyebabkan kita menderita? Apa yang menyebabkan kita punya masalah? Coba nanti saudara mulai mengingat-ingat lagi, mulai meneliti lagi. Kenapa saya mengalami masalah? Kenapa saya mengalami penderitaan? Yang pertama penyebabnya itu adalah dosa. Ini udah pasti. Dosa. Karena setiap dosa itu akan mengakibatkan penderitaan dan masalah. Tidak ada dosa yang tidak melahirkan masalah. Tidak ada. Akibat dosa, maut. Tidak ada. Jadi, setiap dosa yang kita lakukan, dosa itu berbicara apa, saudara? Ketidaktaatan kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Itu dosa. Kemelesetan dari kehendak Tuhan. Kalau penyebabnya itu adalah dosa, kalau masalah itu penyebabnya adalah dosa, solusinya cuma bertobat. Saudara nggak mungkin masalah itu timbul karena dosa, saudara minta mujizat. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan buat mujizat. Nggak mungkin. Saudara hanya mengalami pertolongan ketika saudara memutuskan saya mau bertobat.
Yang kedua, penyebab dari masalah dan penderitaan kita itu adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Ada roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah. Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, Alkitab katakan. Tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara tahu, di sekitar kita, iblis itu, kuasa kegelapan itu memasang daerah teritorialnya, kekuasaannya. Di rumah kita, dia kalau bisa memasang teritorialnya. Makanya rumah kita nggak pernah ada damai sejahtera, nggak ada pernah keharmonisan. Di usaha kita dia pasang daerah teritorialnya. Makanya apapun yang kita lakukan selalu gagal. Apa solusi untuk hal ini? Doa, puasa. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari katanya. Kita harus berdoa puasa. Apa artinya doa puasa? Mematikan kedagingan, membangkitkan roh kita. Sehingga kita bisa mengerti perkara-perkara supranatural. Doa puasa. Seberapa sering saudara doa puasa? Untuk keluargamu. Untuk anak-anakmu. Supaya anakmu tidak dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Untuk usahamu. Untuk pelayanan. Doa puasa. Gereja kita memfasilitasi doa puasa setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Karena kita ingin memerangi itu. Saudara tahu, mungkin Tuhan sudah berkati hidupmu. Tetapi berkat yang Tuhan kirim itu diambil oleh kuasa kegelapan. Sama seperti ketika Daniel berdoa. Ketika dia berdoa puasa, kalau saya tidak salah 10 hari. Tuhan bilang gini, sejak hari pertama engkau berdoa, aku sudah mendengar doamu kata Tuhan. Tapi ada kerajaan Media Persia. Ini bicara kuasa kegelapan. Sehingga aku harus mengirimkan malaikat Gabriel dan Mikael. Sehingga engkau mendapatkan apa yang kau doakan. Mungkin ketika engkau berdoa, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Dan jawabannya Tuhan sudah kirim. Tapi ada penguasa di udara yang ingin mengambil itu. Kita harus rebut itu. Akibat dosa, penyebab masalah yang pertama itu dosa. Solusinya adalah bertobat. Yang kedua adalah kuasa kegelapan. Peperangan rohani, doa puasa penyembahan, bangun mesbah di keluargamu. Apa yang kau lakukan di rumahmu, itu menentukan apa yang kau undang. Kalau di rumahmu kau suka nonton film-film porno, maka roh perjinahan akan datang ke sana. Kalau di rumahmu engkau suka bertengkar, ribut, saling iri hati, maka roh itu akan masuk ke sana. Tapi ketika engkau suka menyembah, merenungkan firman, maka hadirat Tuhan turun. Yang ketiga, penyebab dari masalah dan penderitaan adalah karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Bukan karena kesalahan kita, tapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Contoh di perjanjian lama siapa saudara? Ayub. Tuhan izinkan dia menderita supaya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Memang di situ ada intervensi kuasa kegelapan. Di perjanjian baru siapa? Yohanes 9. Kalau saudara baca, ada orang yang buta sejak lahir. Murid-murid tanya kepada Yesus, Guru, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Tuhan bilang apa?
Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Kalau penderitaan itu karena memang Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, saudara nggak usah berdoa, nggak usah ngapa-ngapain, mujizat pasti terjadi. Nah, seringkali semua masalah penderitaan kita inginnya solusinya yang nomor 3, saudara. Gak bisa. Makanya banyak orang ya sudah didoakan pendeta, model pendeta macam apa sudah doakan dia, tapi hidupnya tangga gitu aja. Karena dia gak bertobat, mungkin aja karena dosa yang dia simpan. Mau kau undang pendeta paling sakti di dunia pun, Tuhan bilang percuma, dia harus bertobat dulu. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menang atas penderitaan bagian ketiga. Minggu terakhir nanti saya akan berbicara tentang kebahagiaan dalam penderitaan, saudara. Saudara, bagaimana caranya bahagia dalam penderitaan, saudara? Rasanya nggak masuk akal, tapi bisa. Banyak orang-orang di dunia ini tetap bahagia dalam penderitaan. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua, Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Lihat, 2 kali. 2 kali Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Kalau ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang kurang benar, yang tidak sesuai, berarti ada yang gak beres di situ. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lihat bagaimana orang Israel mengalami penderitaan, bukan karena bukan karena pekerjaan kuasa kegelapan, tapi karena Tuhan.
itu, kata Tuhan. Kenapa sampai orang Israel mengalami itu? Kenapa? Kenapa mereka nggak bisa melihat pertolongan Tuhan? Kenapa mereka tidak bisa melihat pembelaan Tuhan? Kenapa mereka tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan? Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Perhatikan. Supaya engkau mengerti. Supaya hidupmu tidak begitu-begitu saja. Pasti ada yang gak beres. Elizabeth Gilbert bilang gini, saudara. Elizabeth Gilbert mengatakan gini. Sukses bukan tentang memperoleh sesuatu. Itu tentang menemukan tujuan hidup Anda dan mengikuti panggilan. Jadi kenapa orang Israel tidak bisa menikmati berkat yang terbaik, tidak bisa melihat perlindungan Tuhan dalam hidup mereka, tidak bisa menikmati hasil tangan mereka dengan benar, dengan baik, karena mereka tidak mengerti apa tujuan Tuhan menyelamatkan mereka. Apa tujuan Tuhan membebaskan mereka? Mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan ambisinya, hanya sibuk dengan keinginannya. Mereka tidak peduli apa maunya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan untuk memberkati mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan untuk menolong mereka. Bukankah ini yang banyak dilakukan orang-orang Kristen? Mengertikah kita kenapa Tuhan selamatkan kita? Mengertikah kita apa sih tujuan Tuhan membawa saya seperti ini? Sampai sejauh ini, apa sih tujuan Tuhan memberkati saya? Apa sih tujuan Tuhan memelihara saya? Orang Israel gagal di situ. Kita mau lihat latar belakangnya. Saudara, lihat. Kita tahu bagaimana orang Israel 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir. 430 tahun itu berapa generasi itu? 4. Mereka sangat menderita di sana. Menderita. Terus mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan dengar seruan mereka. Tuhan utuslah Musa ke sana. Untuk membebaskan mereka dari sana ada 10 tula. Dan tula yang ke-10 adalah semua anak sulung. Baik itu anak sulung manusia, anak sulung hewan. Semua dibinasakan yang ada di Mesir. Musa membawa mereka. Musa membaptis mereka di laut Kolsom. Mereka berjalan. Di dalam perjalanan mereka enggak mengerti juga apa maunya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai akhirnya angkatan pertama dari orang Israel yang dibawa dari Mesir dibinasakan Tuhan. Angkatan kedua beserta Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Ternyata di dalam perjalanan waktu di tanah Kanaan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, dibela Tuhan. Setelah mereka diberkati, mereka mulai melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Akibatnya, pada tahun ke-30 pemerintahan Yoyakim, itu dari Daud sudah berapa generasi itu? Daud, Salomo, sudah saya lupa. Jadi sudah bergenerasi-generasi mereka di tanah Kanaan, saudara. Pada tahun ke-30 pemerintahan Yoyakim, Nebukadnezar, Raja Babel, mengepung Yerusalem. Kita tahu saat itu Israel terbagi dua.
utara dan selatan. Yang satu ibu kotanya Yerusalem, yang satu ibu kotanya itu adalah Samaria. Akhirnya karena mereka memberontak sama Tuhan, mereka dijajah dan Nebukadnezar membawa mereka ke Babel. Dibawa ke Babel. Ditawan mereka di Babel, saudara. Bukan cuman itu, bait suci yang dibangun oleh Salomo yang begitu megahnya itu dihancurkan, saudara. Bukan cuma dihancurkan, semua perkakas-perkakas untuk ibadah bait suci dibawa mereka, saudara, ke tanah Sinear, tempat mereka memuja berhala mereka. Bayangkan, bukan cuma orangnya dihancurkan Tuhan, gerejanya dihancurkan Tuhan, saudara. Dihancurkan. Setelah 70 tahun mereka di Babel. 70 tahun. Tidak seperti di Mesir, mereka 430 tahun. Setelah 70 tahun mereka ditawan di Babel. Tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores. Raja Kores ini sebenarnya bukan orang Israel. Dia bukan orang yang takut Tuhan. Tapi Tuhan gerakkan hatinya, saudara. Raja Kores mengeluarkan sebuah perintah yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Yang dipimpin oleh Yerubabel sebagai gubernurnya dan Yosua sebagai imam besar. Tentu bukan Yosua yang itu, saudara. Yosua yang lain, saudara. Ya, bukan Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya Kores bilang gini, udah gini, kalian kembali aja dari Babel, kembali ke tanah air kalian. Tapi tujuannya satu, dia bilang. Kalian kembali, itu bangun kembali bait Allah yang ada di Yerusalem. Lihat. Tuhan pakai orang yang tidak percaya Tuhan untuk menggerakkan mereka untuk membangun kembali bait Allah. Dan juga nanti kalau saudara lihat di Nehemia, mereka membangun tembok itu kembali, saudara. Tembok keliling. Kalau saudara pelajari di Nehemia. Sementara tahun kedua setelah kembali, dasar bait Allah sudah diletakkan. Pondasinya sudah diletakkan, saudara. Ya. Ternyata, saudara, di tengah-tengah mereka membangun pondasi bait Allah itu, orang Samaria gak setuju. Jadi menghalangi mereka untuk membangun bait Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Mereka menyetop pembangunan bait Allah itu. Menyetop. Mereka gak peduli lagi bait Allah. Akhirnya mereka mulai sibuk dengan diri mereka sendiri. Padahal tujuan Tuhan membawa mereka dari Babel ke Yerusalem supaya mereka membangun itu bait Allah. Ada sekitar 50.000 orang itu. Tapi karena ada masalah, mereka stop pembangunan itu. Dan mereka mulai sibuk dengan dirinya. Sibuk memikirkan pekerjaannya, memikirkan ladangnya, memikirkan rumahnya. Selama 16 tahun. Ternyata walaupun mereka bekerja keras, mereka nggak dapat apa-apa. Apapun yang mereka usahakan, itu nggak ada yang berhasil, saudara. Mereka mulai bingung, kenapa kami jadi kayak gini? Bukankah dulu tanah kami ini tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madu? Kenapa apa saja yang kami usahakan, itu gak ada yang berhasil? Lalu sampailah kita ke pembacaan yang tadi, yaitu Hagai. Di tengah-tengah kebingungan mereka, datanglah Nabi Hagai menyampaikan, kenapa kamu seperti itu? Kenapa hidupmu jadi seperti ini? Ketika saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, jangan-jangan ini yang menjadi masalah kami. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu? Yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini atau bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Hagai bilang, apakah kamu pikir engkau sudah waktunya tinggal di rumahmu? Sementara bait Allah berantakan, kata Hagai. Dan itu Tuhan yang berbicara lewat Hagai, saudara. Tuhan yang berbicara. Saudara, apakah kita masih berpikir? Atau apakah kita sedang berpikir belum waktunya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sama seperti orang Israel. Belum waktunya untuk melayani Tuhan. Sekarang waktunya untuk mengurus diriku sendiri. Membenahi diri. Nanti kalau pekerjaanku sudah stabil, hidupku lebih baik, anak-anakku sudah mapan, baru aku pelayanan lah. Baru aku sungguh-sungguh cari Tuhan lah. Tidak sedikit saya temukan ketika kita ajak orang datang sama Tuhan, kita ajak orang melayani Tuhan, mereka bilang, aduh jangan sekarang lah, aku masih ngurusin diriku, aku masih membenahi diriku, aku masih membenahi keluargaku, membenahi usahaku. Tapi saya mau kasih tahu, belasan tahun hidupnya tidak pernah terbenah. Tidak pernah terbenah. Selalu ruwet. Satu saat, mungkin saudara sudah pernah dengar cerita ini yang disampaikan oleh pendeta Beni Solihin. Dia bilang gini, satu saat ada seorang anak muda yang sedang sekarat mau mati di rumah sakit, saudara. Tentu dia mengharapkan orang mendoakan dia. Suatu saat pendetanya datang, saudara. Datang membawa sekuntum mawar. Dan mawar ini ternyata sudah layu, saudara. Datang menjenguk anak muda yang sangat berprestasi dan sangat sukses ini. Dia datang menjenguk dia di rumah sakit sambil memberikan mawar yang sudah layu. Lalu mereka berbincang-bincang dan seperti biasa, seperti kebanyakan kita juga, anak muda ini bilang gini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Nanti kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau saya sembuh, saya akan banyak pakai hidup saya untuk menolong banyak orang. Pendeta ini cuma tersenyum dan dia mendoakan, lalu diletakkan mawar merah itu. Ketika pendeta ini mau keluar dari pintu, sang anak muda ini tanya sama pendeta, Pak Pendeta, mohon maaf, kenapa Bapak memberikan saya mawar merah yang sudah busuk, yang sudah layu? Lalu pendeta ini bilang gini, anak muda, ingatkah engkau waktu engkau masih SMA, aku minta tolong, nak, tolong dong pimpin anak muda kita, karena saya lihat kamu punya potensi. Engkau bilang apa? Sorry Pak Pendeta, saya sibuk sekolah. Saya sibuk. Gak ada waktu untuk melayani. Kalau gitu kamu main musik aja. Kamu kan pintar musik. Aduh Pak Pendeta, sorry saya ini terlalu sibuk les inilah itu. Oke. Lalu engkau lanjut kuliah, saya pikir kuliah engkau waktumu sudah banyak. Aku minta sama engkau, ayolah, pelayananlah ke gereja lah. Terserah mau pelayanan apa. Tapi engkau selalu berkata,
sorry saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena waktuku terlalu repot. Kuliah lah, ekstra lah, les lah. Ya udahlah, saya berpikir saat itu mungkin kalau engkau sudah bekerja. Engkau lulus kuliah dan engkau dapat pekerjaan yang baik. Engkau diberkati Tuhan. Dengan fasilitas gaji yang besar. Aku tawarkan engkau untuk pimpin KOR. Karena aku tahu engkau punya potensi di situ. Tapi engkau bilang apa? Aku sibuk. Gak bisa. Sekarang setelah engkau terkapar, sudah gak bisa apa-apa. Engkau berkata, engkau pingin melayani Tuhan. Itu sama seperti mawar busuk yang kau serahkan ke Tuhan. Apakah Tuhan bisa ditipu dengan janjimu, kata dia. Berapa banyak kita, dan tidak sedikit saya temukan, setelah orang di ICU, baru berkata, Tuhan aku akan melayani engkau. Itu sama seperti engkau memberikan mawar busuk kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu mau menerima yang busuk-busuk? Kalau saudara lihat nanti, semua korban yang kepada Tuhan, itu harus yang terbaik. Jadi kalau engkau hari ini masih terbaik hidupmu, itu kesempatan engkau memberikan kepada Tuhan. Nanti kalau engkau sudah busuk, Tuhan bilang, sorry aku tidak terima. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Mereka bangga dengan mereka sudah dikembalikan ke Yerusalem. Mereka bebas dari perbudakan di Babel. Tapi mereka enggak sadar kenapa Tuhan bawa mereka. Tuhan bebaskan mereka lewat Raja Kores supaya mereka membangun bait Allah. Tahukah saudara kenapa Tuhan selamatkan kita? Apakah kita pikir karena kita lebih baik dari orang lain? Di luar sana ada banyak orang non-Kristen jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih pintar dari kita. Jauh lebih kaya dari kita. Kalau kita diselamatkan karena anugerah. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita. Amin. Tuhan ingin memakai hidup kita. Lalu sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa banyak alasan yang kita kasih ke Tuhan? Jangan nanti setelah kita sudah di ICU, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan bilang sorry sudah busuk bro bilang. Akibatnya apa? Apa yang dialami oleh orang Israel? Karena mereka gak berjalan dalam panggilan. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Apa penderitaannya saudara? Dalam Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu katanya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Halo? Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang bolong. Halo? Kak, gajiku itu sebenarnya banyak loh kak. Kok gak pernah punya tabungan ya kak ya? Gajiku itu banyak loh, gaji suamiku itu banyak loh. Rumah aja masih ngontrak. Halo? Kemana semua? Karena ada belalang pelahap yang menghabiskannya. Aku ini sudah coba jaga kesehatan loh. Makanku makan sehat. Olahraga teratur. Tidur teratur. Ya kok bangga sakit. Itu yang dialami mereka. Itu yang dialami orang Israel.
Mereka sibuk dengan dirinya. Sibuk bangun rumahnya. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Berapa banyak kita, saudara? Baru gajian, minggu kedua udah habis, udah harus ngutang lagi. Halo? Yang senyum-senyum kayaknya sedang punya pengalaman. Halo? Baru 1 minggu gajian, minggu kedua, minggu ketiga sudah mikir utang. Gak sampai ke rumah dihembuskan. Dan oleh karena apa? Kenapa sampai kayak gitu, kata kitab Hagai? Tak kasih tahu loh ya, kata Hagai. Dan saat ini saya mewakili Hagai, saudara. Saya mewakili Hagai, saudara. Karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Kenapa kita berantakan? Karena pelayanannya, pekerjaan Tuhan masih berantakan. Engkau sibuk ngurus-ngurus pekerjaanmu. Engkau sibuk ngurus-ngurus ambisimu. Sementara pelayanan rumah Tuhan engkau tidak urus. Engkau sibuk ngurus pekerjaan. Sementara mesbah doamu engkau berantakan. Engkau tidak punya mesbah doa yang teratur. Engkau tidak punya waktu merenungkan firman yang teratur. Engkau tidak punya relasi dengan Tuhan yang teratur. Mesbah doa itu, rumah Tuhan itu apa sih? Tempat kita menyembah, membawa korban, membangun persekutuan dengan Tuhan. Engkau pikir dengan banyaknya bekerja, engkau lebih diberkati. Martin Luther kalau saya tidak salah pernah bilang gini, semakin engkau sibuk, harusnya semakin banyak waktu yang kau pakai untuk berlutut di hadapan Tuhan. Semakin banyak waktu yang kau pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Semakin masalahmu banyak, harusnya semakin banyak waktu yang kau pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, justru itu yang kita buang. Saya punya teman, saudara. Saya punya teman. Saudara sebagian besar kenal. Namanya Pak Yohanes atau yang sering kita panggil Ko Guan Sun. Sekitar tahun 2007-2008 waktu saya baru merintis gereja di Tulungagung. Dia dulu orang kaya, saudara. Kaya. Dia bilang saya punya mobil Eropa itu ada 5. Dia lama di Amerika, terus dia pulang ke Indonesia, dia bisnis, dia bertobat. Begitu dia bertobat, gak karu-karuan, bangkrut, saudara. Sampai dia bilang makan 2 hari bagi saya itu mujizat, dia bilang. 2 kali sehari, makan 2 kali sehari bagi saya itu mujizat. Tapi di tengah-tengah pergumulan dia itu, saudara. Setiap hari Kamis dulu kita ada kesan. Sebelum ada ibadah kan kita mau mulai dari kesan. Setiap hari Kamis dia dari Surabaya datang ke Tulungagung. Hanya untuk ikut kesan, saudara. Dia tidak pimpin kesan. Dia hanya hadir. Karena saat itu yang ikut kesan cuma 2-3 orang. Itu pun kadang 2-3 orang datang hanya ingin minjam uang ke saya. Begitu mau pinjam gak dikasih, gak datang lagi minggu depannya. Waduh, begitu, saudara. Saudara tahu? Setiap minggu dia datang ke Tulungagung, pinjam mobil gereja MDC Surabaya, PP, saudara. Dia bilang gini, kamu tahu gak, Fri, saya hanya bisa makan enak kalau saya di Tulungagung, dia bilang. Tapi gak apa-apa, dia bilang, saya betul-betul pingin melayani Tuhan, saya pingin kasih yang terbaik buat Tuhan. Saudara tahu? Kerjanya tahu apa? Cuman jualan nasi kucing yang namanya mecicok. Sampai sekarang itu masih ada, saudara. Masih dikerjakan istrinya.
Di tengah-tengah masa sulit itu, saya mau kasih tahu, di tengah-tengah masa sulit itu, anak pertamanya kuliah di Kanada dan sekarang sudah sukses bekerja. Anaknya yang kedua kuliah di Korea. Dan ini dia bilang anaknya yang ketiga dalam waktu dekat akan kuliah di Australia. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sampai sekarang dia bilang, saya untuk sekarang sudah lebih enak, udah bisa makan 3 kali sehari, udah bisa sekali seminggu ngajak keluarga makan di KFC, udah bisa lah. Belum kaya-kaya. Tapi yang saya lihat, Tuhan pelihara anak saya. Dia bilang, Tuhan pelihara. Setiap saya datang ke Surabaya, dia selalu jemput saya. Selalu saya diajak makan mitore, saudara. Dia senang sekali, saudara. Dia melihat bagaimana perjuangan kita berjuang di sini, dia berjuang, saudara. Ketika dia mendahulukan pekerjaan Tuhan, Tuhan bela hidupnya, saudara. Saya nggak pernah nyangka. Saya aja nggak berani muliakan anak saya ke Kanada, saudara. Dan anaknya itu rata-rata beasiswa. Kanada, saya ingat waktu anaknya mau ke Kanada, dia bilang gini, Free, saat ini hartaku satu-satunya yang bisa saya lego cuman mobilku, dia bilang. Kalau saudara ingat dulu, saya punya mobil Taruna, saudara. Dia bilang, tolong beli mobil Taruna saya ini 60 juta, dia bilang. Karena ini mau saya pakai untuk ongkos anak saya ke Kanada, dia bilang. Itulah kenapa saya beli mobil Taruna itu, saudara. Dan sekarang anaknya sudah sukses di Kanada, saudara. Anak kedua di Korea Selatan. Anak ketiga akan dikirim ke Australia dalam waktu dekat. Udah tes ini, saudara. Saudara? Dibilang ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Oleh sebab itu apa? Apa, saudara? Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bagi orang Israel, musim hujan itu penting karena mereka petani, saudara. Apa yang dari atas, dari bawah ditutup oleh Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Hana. Hana ditutup Tuhan bukan karena dosanya. Bukan. Tapi hari ini Tuhan tutup semua karena mereka tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau engkau, Tuhan sampai kapan sih Tuhan? Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, sampai engkau ngerti kenapa aku selamatkan engkau. Sampai kapan Tuhan? Tuhan jawab doaku. Sampai engkau mengerti kenapa aku selamatkan engkau. Dan aku memanggil kekeringan. Lihat, yang memanggil siapa, saudara? Tuhan. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa menutup. Kepintaran kita nggak mampu membuka, saudara. Alkitab bilang, Tuhan memberkati saat mereka apa, saudara? Tidur. Banyaklah tidur. Nah, itu bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidur pun Tuhan berkati, saudara. Apalagi kerja. Tapi kalau engkau tidak mau tahu dengan Tuhan, engkau kerja disikat sama Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita enggak berjalan dalam panggilan? Kita tidak pernah menikmati dari apa yang kita usahakan. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita nikmati. Kita tidak pernah nyaman dengan apa yang kita miliki. Kita tidak pernah memiliki apa yang menjadi hak kita. Harusnya hakmu, tapi diambil sama orang. Pengharapan kita pengharapan yang sia-sia.
hidup kita jauh dari keberuntungan. Musibah datang silih berganti. Apakah ini terjadi dalam hidup kita? Kalau ini terjadi, mari kita datang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih penyebabnya? Apa sih masalahnya? Umat Allah telah kehilangan berkat-Nya. Karena saat kita mementingkan diri sendiri, saat kita tidak peduli tujuan Tuhan menyelamatkan mereka, yaitu memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Saat kita tidak mengalami menurunnya berkat dan pertolongan Allah dalam hidup kita, jikalau kita kurang memperhatikan kerajaan-Nya, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dengar teguran Tuhan dan nabinya, dan temukan tujuan Tuhan atas kita, serta taat melakukan kehendak Tuhan. Hagai 1 ayat 12 dan 14 katakan, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Josadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Ketika Hagai berbicara, mereka mendengarkannya dan mereka melakukan. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, saudara, Tuhan memulihkan mereka. Ayat 14 dikatakan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Josadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Semesta alam Allah mereka. Akhirnya mereka, oh ternyata kenapa hidup kami berantakan, kenapa hidup kami sial. Oh memang dulu Raja Kores suruh kita datang ke sini untuk membangun kembali bait Allah. Ayo kita bangun kembali, kata mereka. Dan akhirnya mereka bersemangat kembali. Saudara, temukan apa tujuan Tuhan menyelamatkan engkau. Saya percaya ketika engkau dulu pertama kali bertobat, Tuhan berbicara kepada engkau. Nah, lakukan ini panggilanmu. Asal engkau berjalan dalam panggilan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan berkati hidupmu. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33 dikatakan, mulai dari ayat 31, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu cuman bonus, saudara. Semuanya cuman bonus. Apa yang kau kejar selama ini, apa yang kau perjuangkan selama ini, itu sebenarnya hanya bonus ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kenapa yang bonus ini seringkali kita jadikan tujuan, saudara? Halo? Kenapa yang bonus ini sering kita jadikan tujuan? Itu sama seperti saudara membeli Kinder Joy hanya karena di dalam Kinder Joy itu ada apa? Mainannya, saudara. Padahal harusnya fokus kita bukan mainannya, tapi apa? Coklat yang ada di Kinder Joy, saudara. Yesus selamatkan engkau, bukan cuma supaya engkau diberkati. No. Yesus selamatkan engkau supaya engkau mengasihi Dia, supaya engkau melayani Dia, supaya engkau membangun kerajaannya. Nanti makan, minum, pakai itu menjadi bonus, saudara. Tapi kita selama ini berjuang untuk dapatkan bonusnya, saudara. Halo, terlalu mahal harga yang dibayar Yesus hanya untuk urusan makan, minum, pakai, saudara. Terlalu mahal. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bertobat. Seperduli apa saudara dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, melayani Tuhan. Kita gak bisa berharap Tuhan berkati kita kalau kita tidak lakukan ini. Saya akan akhiri dengan kesaksian kami, saudara. Saya nggak tahu saya sudah pernah saksikan nggak ini. Tahun 2002
kalau saya tidak salah, kita dapat tanah di Ngujang. Kita dapat tanah di Ngujang, dapat gratis, saudara. Saat itu, begitu dapat tanah, Tuhan bilang gini sama saya, kau harus pikirkan membangun itu. Harus pikirkan. Gimana caranya Tuhan? Mulai dari dirimu, kata Tuhan. Mulai dari dirimu. Akhirnya saat itu kita putuskan buka rekening pembangunan. Tetapi ya saya menyadari kondisi jemaat kan sangat sulit. Saya pun tidak mau terlalu mempersuasi jemaat, memaksa jemaat kita harus bangun gedung itu. Tidak. Tapi yang saya lakukan apa? Sejak itu tahun 2002, saya biasanya ngasih perpuluhan, saudara. Tapi sejak saat itu saya tidak kasih 10%. Saya kasih 20%. Di luar persembahan syukur dan di luar persembahan misi. Jadi kalau saya dapat berkat 1 juta, 100.000 tak kasih untuk perpuluhan, 100.000 untuk pembangunan. Nanti untuk misi sama persembahan syukur itu lain sendiri. Itu saya lakukan dari tahun 2002. Saya komitmen, seberat apapun kondisi keuangan saya memilih untuk menahan kebutuhan daripada tidak komitmen untuk hal itu. Dari 2002. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, Tuhan suruh kita membangun Ngujang. Membangun Ngujang. Itu uang kita saat itu 50 juta. Uang kami mungkin gak ada 10 juta. Kita mulai pembangunan Ngujang, saudara. Setelah setengah tahun atau 1 tahun pembangunan Ngujang, Tuhan bilang gini sama saya, bangun rumahmu. Loh, saya bilang, saya gak punya uang Tuhan. Itu urusanku. Memang sebelumnya kami sudah beli tanah. Kami sudah beli tanah, tapi kami gak punya uang. Karena tanah yang kami beli itu hasil perjuangan SK-nya istri saya sekolah. Jadi SK PNS istri saya ini kami sekolahkan ke bank supaya pinter. Jadilah tanah. Dan ini baru selesai sekolahnya setelah Gaby lulus kuliah. Dan istri saya saat itu punya penghasilan cuman lebih kurang 1.500.000 1 bulan. Saudara bisa bayangkan. Sementara saat itu kami menampung banyak anak di rumah tinggal. Gak tahu ada 5 orang atau berapa itu. Kami harus kasih makan. Di tengah-tengah pembangunan Ngujang, Tuhan bilang gini, bangun rumahmu. Dari mana uangnya? Mulai aja kata Tuhan. Saat itu saya punya uang, kalau gak salah 20 atau 30 juta. Saya panggil tukang gambar, digambar. Setelah digambar, saya panggil pemborong. Saya bilang gini sama pemborong, uangku cuman segini. Udah bangun pondasi aja dulu, saya bilang. Yang lain nanti, pokoknya urusan pondasi aja dulu, saya bilang. Oke, digambar dia. Oh ini pondasinya ini ditambah, ini tiang-tiang pancang, saudara. Karena rumah itu kan sudah ada pondasi untuk lantai 1 tapi belum ini. Oke. Mereka bangun. Setelah mau selesai pondasi, tiba-tiba saya diberkati Tuhan. Pondasi selesai. Oh naikkan bata. Udah mau naik bata, uang ada lagi. Sambil gedung gereja yang di Ngujang terbangun, ini terbangun. Gedung gereja yang di Ngujang kan uangnya dipegang Cik Meling, bendahara gereja. Saya ya pusing juga saudara. Ya ini ya pusing juga saudara. Gak lama kemudian Tuhan bilang bangun gereja di penjara. Waduh tambah pusing. Ngujang belum selesai, rumahku belum selesai, penjara harus dibangun lagi. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau taat. Dan luar biasanya,
Ya penjara nggak banyak habis, cuma 150 jutaan. Itu 4 bulan selesai saudara. Tanpa mengambil uang dari gereja kita. 150 juta. Puji Tuhan selesai. Perjalanan gedung gereja, rumah kami berjalan. Rumah kami selesai dibangun. Gedung gereja bisa dipakai. Secara bersamaan. Setelah selesai itu, kami udah pindah ke rumah kami. Tuhan ingatkan gini sama saya. Kamu ingat gak? 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu. Aku suruh kamu memotong penghasilanmu 20% untuk pembangunan gedung gereja. Ketika gedung gereja ini bisa ditempati, rumahmu pun selesai. Waduh, saya bilang, wow, saya mau lompat. Itu pas saya di motor saudara itu. Saya kudu lompat, saya bilang, Tuhan Engkau dahsyat. Saya dulu gak ngerti kenapa Tuhan suruh saya kasih 20%. Saya hanya belajar taat. Ternyata Tuhan ingin tunjukkan kepada saya. Kalau aku yang suruh, aku tahu di mana endingnya. Perpuluhan saya nggak banyak saat pertama kali, tapi lama-lama Tuhan mulai percayakan saya beberapa bisnis, saya sambil bekerja, sambil berusaha, sambil mikirin jemaat, sambil mikirin ujang. Saya hampir tiap hari tidur jam 1 pagi. Saya kerjanya pagi saudara, malam lewat online. Jam 4 harus sudah bangun, harus siapkan ibadah harian, harus siapkan renungan. Harus mengkonseling jemaat, mikirin khotbah, pelayanan di penjara. Kerja keras. Tapi saya tahu, semua kerja keras saya itu hanyalah kantong kosong. Kalau Tuhan tidak memberkati. Amin. Tapi saya tahu kerja keras saya ini gak ada 5% dari apa yang saya dapatkan. Semua karena anugerah Tuhan ketika kita taat. Dan sampai sekarang saya masih lakukan itu saudara. Akhirnya sekarang saya alihkan bukan ke pembangunan tapi ke persembahan syukur. Karena apa? Karena kita harus sewa gedung ini saudara. Boleh tanya Cicing. Sorry, saya bukan pengen pamer. Saya pengen kasih contoh kepada jemaat saya. Kalau engkau memikirkan pekerjaan Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak pikirkan hidupmu. Gak mungkin. Saya bilang sama Cicing, biaya Barata 1 minggu saya yang tanggung, saya bilang. Karena kita sekali pakai di sini 1 juta saudara. 1 juta. Padahal persembahan kita setiap minggu 400-500 ribu. Makanya kalau kita sudah bayar mahal-mahal, saudara nggak mengalami hadirat Tuhan, saudara nggak dipulihkan Tuhan, rugi. Ayo semangat cari Tuhan. Semangat mengasihi Tuhan. Lakukan yang terbaik. Maka engkau akan lihat Tuhan membela hidupmu. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ajarku memahami. Dari awal. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Bapak Ibu, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin saudara dapat yang terbaik. Karena Tuhan mau lewat hidup kita namanya dimuliakan. Orang bisa melihat jejak-jejak Tuhan lewat hidup kita. Apa yang orang lihat ketika mereka melihat hidup kita? Apakah mereka bisa melihat ada jejak-jejak Tuhan? Karena mereka melihat, gak mungkin kamu bisa kayak gini kalau bukan Tuhan. Atau justru kita bekerja tapi kita gak dapat hasil. Kita banting tulang tapi seolah-olah hilang lenyap. Semua yang kita lakukan gagal. Karena engkau terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Kau tidak mau tahu apa maunya Tuhan. Kau gak mau tahu apa kehendak Tuhan. Engkau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Engkau biarkan rumah Tuhan terbengkalai. Engkau biarkan relasimu dengan Tuhan berantakan. Moga kita berkata, Tuhan, aku mau kembali membangun puing-puing bait Allah. Relasiku dengan Tuhan, hubungan pribadiku dengan Tuhan, pelayananku aku mau bangun kembali. Ketika engkau membangun itu kembali, kau akan melihat mujizat, perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau. Mari bersama dengan saya kita memohon belas kasihan Tuhan. Seperti orang Israel memohon belas kasihan Tuhan atas pemulihan mereka. Kita letakkan tangan kita di dada sebagai wujud penyerahan kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak terlalu peduli dengan kehendak-Mu. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami sibuk dengan keinginan kami. Kami sibuk dengan ambisi kami. Sampai kami gak mampu lagi melihat mujizat-Mu, gak mengalami mujizat-Mu. Justru hidup kami tambah berantakan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami mau membangun kembali relasi kami dengan Tuhan. Kami mau kembali melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus pulihkan kami. Roh Kudus berkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hidup kami, dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. di kota tercinta, Kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami bersyukur hari ini negara kami mengalami pergantian pemimpin dari Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Terima kasih atas pemakaian Tuhan atas Bapak Jokowi. Terus Engkau berkati hamba-Mu ini. Bahkan kami minta anugerah-Mu turunkan atas dia. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati dia. Kami berdoa buat Bapak Prabowo dan juga Gibran Tuhan yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Tuhan yang memberkati mereka beserta semua kabinet yang akan disusun. Berkati mereka Tuhan, beri mereka hati yang mengasihi bangsa ini. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat bijaksana-Mu dalam mengelola bangsa ini. Bahkan semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat paling rendah. Baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, berkati. Firman-Mu katakan tidak ada pemimpin yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami berdoa berkati semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Para pegawai negeri sipil Tuhan, TNI, Polri, semuanya Tuhan. Berkati mereka. Kami minta kesejahteraan atas bangsa kami, atas kota kami. Kedamaian atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Bahkan rencana pilkada di setiap kota Tuhan Engkau yang memberkati. Biar Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang tepat. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi bangsa ini. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati KPU, berkati Bawaslu, berkati semua PPS, berkati semua TNI, Polri. Semua yang terlibat bahkan masyarakat Tuhan Engkau berkati. Biar pilkada ini nanti berjalan dengan baik. Berkati kota Tulungagung, biar lawat kota ini, keselamatan daripada-Mu turun atas kota ini. Berkati Tuhan ekonomi kota ini, pemerintahan kota ini. Berkati juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan Bapa. Tolong kami untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Untuk mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Biar sepanjang minggu ini kami mengalami perlindungan Tuhan. Lindungi umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu ini menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap, cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Bukakan peluang-peluang baru dalam berusaha Tuhan. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami
kami berdoa Engkau pakai setiap umat-Mu jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Terima kasih Bapa, pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Pak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Jamah mereka, berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat Tuhan, buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami, bersyukur buat hadirat-Mu, bersyukur buat firman-Mu. Biar kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di kelopak matanya, Alkitab katakan. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji besar.